Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi mengenai penerapan land of Vice dalam mengurangi pemborosan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safa Mufidaratnawati dari kelas 10 MPLB 3. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu land of Vice. Land of Vice adalah konsep manajemen perkantoran yang berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi proses kerja di lingkungan kantor. Tujuan land of Vice adalah agar proses kerja berjalan lebih cepat, efektif, dan hemat. Yang dimaksud hemat contohnya seperti organisasi yang memanfaatkan waktu, tenaga, dan sumber daya secara optimal. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah penerapan dalam land of Vice. Yang pertama, identifikasi nilai atau value. Fokus pada kegiatan yang benar-benar memberi nilai manfaat nyata bagi pelanggan atau organisasi. Contohnya, membuat laporan keuangan yang dipakai pimpinan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, petakan alur kerja atau value stream mapping, analisis seluruh proses alur kerja untuk menemukan dan menghilangkan pemborosan. Dengan ini, kita bisa melihat di mana waktu atau sumber daya terbuang. Contohnya bisa dilihat di dalam teks. Yang ketiga, menciptakan aliran proses atau flow. Pastikan pekerjaan mengalir lancar tanpa hambatan agar waktu tidak banyak terbuang. Contohnya yaitu dokumen langsung dipindah ke bagian berikutnya tanpa menunggu lama. Yang keempat, terapkan prinsip 5S. Prinsip 5S ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang terakhir, mengejar kesempurnaan atau kaizen. Selalu lakukan perbaikan kecil secara terus-menerus agar proses makin efisien. Contohnya, mengadakan rapat singkat tiap minggu untuk mencari ide mempercepat pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu prinsip 5S. Yang pertama, sort atau seri, yang berarti pisahkan barang atau dokumen yang diperlukan dan tidak diperlukan. Sort atau seri bertujuan untuk mengurangi kekacauan dan hanya menyimpan yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, set in order atau seiton, yang berarti atur barang, dokumen, atau alat kerja agar mudah ditemukan dan digunakan. Tujuannya untuk mempersingkat waktu pencarian dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, sign atau seiso, yang berarti bersihkan area kerja secara rutin, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan memastikan tempat kerja nyaman serta aman. Yang keempat, standardize atau seiketsu, yang berarti tetapkan standar atau aturan untuk menjaga kerapian dan kebersihan yang sudah tercapai. Tujuannya untuk kebiasaan baik tetap konsisten dilakukan oleh semua karyawan. Yang kelima, sustain atau shitsuke, yang berarti biasakan disiplin dalam menjalankan 4 langkah sebelumnya. Tujuannya untuk membangun budaya kerja yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Materi yang ketiga yaitu jenis pemborosan di kantor. Menurut Leon, terdapat 7 jenis pemborosan. Yang pertama, overproduction atau produksi berlebih. Membuat laporan, data, atau dokumen lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Dampaknya bisa memboroskan waktu dan tenaga untuk hal yang tidak diperlukan. Yang kedua, waiting atau menunggu. Waktu terbuang karena menunggu persetujuan, tanda tangan, atau data dari pihak lain. Dampaknya, proses kerja menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, transport, yang berarti pemindahan informasi atau dokumen. Terjadi perpindahan dokumen atau data yang berlebihan antar bagian. Dampaknya menyebabkan keterlambatan dan risiko kehilangan data. Yang keempat, overprocessing atau proses berlebih. Melakukan langkah kerja atau pemeriksaan dokumen yang tidak perlu. Dampaknya bisa menghabiskan waktu dan sumber daya tanpa menambah nilai. Yang kelima, inventory, yang berarti penumpukan dokumen atau data. Menyimpan terlalu banyak dokumen atau data yang belum digunakan atau diproses.
Dampaknya dapat ruang kerja menjadi penuh dan sulit mencari dokumen penting. Yang keenam, motion atau gerakan tidak efisien. Gerakan yang tidak perlu seperti sering bolak-balik mencari alat, arsip, atau berkas. Dampaknya mengurangi efisiensi dan menambah kelelahan kerja. Yang ketujuh, defects, kesalahan atau ketidaksesuaian. Kesalahan dalam input data, penulisan laporan, atau prosedur kerja. Dampaknya dapat menyebabkan pekerjaan harus diulang dan membuang waktu. Materi yang keempat, saya akan menunjukkan contoh pemborosan di lingkungan kantor. Seperti di bawah ini, yang pertama, menunggu persetujuan tanda tangan. Yang kedua, pencetakan dokumen yang tidak perlu. Dan yang terakhir, duplikasi entry data. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya, bisa kalian cari di internet. Slide selanjutnya, manfaat penerapan Land of Wise. Manfaatnya antara lain, pengurangan waktu proses. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih cepat. Karena alur kerja dibuat lebih efisien dan tidak ada langkah yang sia-sia. Yang kedua, sustainable practice atau praktik berkelanjutan. Kantor menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya dengan mengurangi penggunaan kertas, listrik, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, penghematan biaya operasional. Maksud biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari di kantor agar operasional tetap berjalan. Contohnya, biaya listrik, gaji pegawai, honor lembur, dan masih banyak lagi contohnya. Yang keempat, lingkungan kerja yang lebih rapi dan terorganisir. Tempat kerja menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman karena menerapkan prinsip seperti 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Yang kelima, peningkatan kepuasan pelanggan internal atau eksternal. Maksudnya pelanggan internal yang disebutkan seperti pegawai antar divisi dan pelanggan eksternal seperti klien. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, Land of Wise merupakan solusi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Penjelasan singkatnya, Land of Wise berfokus pada penyederhanaan alur kerja, penghematan waktu, dan penggunaan sumber daya secara optimal agar pekerjaan di kantor jadi lebih cepat, rapi, dan produktif. Dan materi yang saya jelaskan, jika ada kurangnya atau salahnya,